Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Suara Yu Hao pecah saat dia berteriak, "Guru Shoya!" Ini menarik perhatian semua orang di ruangan pengukuran. Setelah mendengar seruan Yu Hao, tubuh Bebe bergetar. Setelah itu, dia juga berbalik ke arah yang sama. Ada seorang wanita muda di sudut ruangan. Wajahnya pucat, tidak sehat, mata tajamnya tampak telah berubah warna. Ketika dia berdiri di sudut, dia sepertinya menyatu dengan bayangan. Jika bukan karena indera akut Yu Hao, tidak akan ada yang memperhatikannya. Ya, dia adalah Tang Ya. Tubuh Bebe menegang ketika melihatnya. Setelah itu, dia mulai gemetar hebat. Dia bahkan harus meraih kursi roda Yu Hao untuk menstabilkan dirinya. Shoya, Shoya, hanya mereka yang akrab dengannya yang tahu bahwa Bebe mengalami kesulitan menemukan Tang Ya selama beberapa tahun terakhir ini. Mereka tidak berharap melihatnya di sini. Yu Hao tidak kalah gelisah dari Bebe. Baginya Tang Ya dan Bebe adalah dermawannya. Selanjutnya Tang Ya adalah pemimpin sekte sejati dari Sekte Tang. Setelah Sekte Tang didirikan kembali, Bebe telah menyebutkan bahwa dia hanya pengganti sementara untuknya. Ketika dia kembali, dia akan diangkat kembali sebagai pemimpin sekte. Semua orang setuju dengan proposisinya dan keluhannya. Dia sebenarnya bertemu Tang Ya di sini. Dia sangat emosional sekarang. Tang Ya juga melihat. Dia pertama kali melihat Yu Hao di kursi roda sebelum dia melihat Bebe. Dia tampak agak linglung dan tidak bergerak dari posisinya. Dia memberikan perasaan bahwa dia telah kehilangan jiwanya. Bebe bergerak pada titik ini. Dia seperti hembusan angin saat ini saat dia meledak ke arah Tang Ya. Sudah berapa lama Tang Ya hilang setelah turnamen sebelumnya berakhir? Sudah hampir 5 tahun sekarang. Mereka telah berubah. Ketika dia melihat Tang Ya lagi, Bebe merasa hatinya akan melompat keluar dari dadanya. Hatinya hanya dipenuhi dengan cinta tak terbatas untuknya. Saat ini dia tidak setenang sebelumnya. Hanya ada Tang Ya di hatinya. Dia datang ke depan Tang Ya langsung dan meraih pundaknya dengan paksa. Suaranya bergetar ketika dia berkata, "Shoya, di mana? Di mana saja kamu selama ini? Apa kau tahu betapa sulitnya aku mencarimu?" Dia masih linglung meskipun Bebe telah meraihnya. Dia membiarkannya mengguncang tubuhnya. Pada titik ini Yu Hao merasakan ada sesuatu yang salah. Dia berteriak, "Senior tertua, hati-hati!" Setelah mendengar kata-kata Yu Hao, dia akan berhati-hati dan waspada terhadap sekelilingnya jika dia bertindak normal. Namun, dia terlalu emosional sekarang. Kerinduan 5 tahun, kekasihnya yang telah memenuhi seluruh hatinya akhirnya muncul. Dia tidak bisa diganggu dengan hal lain. Pada titik ini Tang Ya akhirnya pindah. Dia mengangkat tangannya dan menempelkannya di dada Bebe, seolah-olah dia menantangnya. Namun mata biru gelapnya mulai menyala saat dia mengangkat kepalanya. Di saat berikutnya Bebe tertegun. Dia hanya merasakan bahwa dia telah melihat 2 lembah yang dalam, dan dia tersedot ke lembah-lembah ini. Pada saat berikutnya kekuatan besar menghantam dadanya. Dia terbang mundur, darah segar menyembur dari mulutnya. Seluruh tubuhnya diliputi oleh cahaya biru gelap yang menelan kekuatan hidupnya dengan gila-gilaan. Setelah Yu Hao meminta Bebe untuk berhati-hati, sisa dari 7 monster Shrek juga bertindak. Susan Xia adalah yang pertama meledak. Meskipun dia selalu bertengkar dengan Bebe, mereka sebenarnya memiliki hubungan dekat. Dia melepaskan jiwa bela dirinya saat dia melangkah keluar. Sangat disayangkan bahwa tindakan Tang Ya terlalu tiba-tiba. Siapa yang mengira dia akan menyerang Bebe? Pemindahan dunia bawah misterius Susan Xia sudah terlambat. Dia menangkap Bebe. Pada saat yang sama cahaya gelap gulita menyelimuti tubuh Bebe dan menentang cahaya biru tua.
Ekspresi Susansi berubah saat kekuatan jiwa mereka bertemu. Itu sangat kuat. Kekuatan jiwa yang ditinggalkan Tangya di tubuh BB terlalu padat dan bahkan memiliki kekuatan korosif yang sangat dominan. Susansi tidak bisa menentang bahkan dengan kultivasinya. Untungnya, kultivasi BB tidak lemah. Dia melepaskan kekuatan jiwanya sendiri dan sangat menentang kekuatan jiwanya yang invasif. Tangya hanya mendorongnya. Dia belum melepaskan serangan. Dia telah melepaskan kekuatan jiwa yang mengalir ke tubuhnya, tetapi tidak langsung menyerang dadanya. Akibatnya, tulang-tulang BB baik-baik saja meskipun dia sedikit terluka. "Xiaoya, kau gila!" Susansi berteriak pada Tangya ketika dia mencoba untuk melawan kekuatan jiwanya. Pada titik ini, beberapa pria berpakaian hitam melangkah ke depan Tangya. Salah satu tetua melihat ke arah kelompok yang mewakili Sekte Tang. Tubuh Yu Hao bergidik ketika melihat penatua ini. Ekspresinya juga berubah suram. Dia mengenalinya. Itu karena dia adalah salah satu pembunuh yang mencegat kembalinya Yu Hao ke Akademi Shrek. Itu adalah Zhang Peng, harimau kalajengking Doulo dan setengah Mas Roh Jahat. Dia adalah Doulo Transcendent peringkat 96. Dia tidak kalah dengan Dekan Yan Shaoze dalam pertarungan. Sekarang dia muncul di sini dan di depan Guru Tangya. Apa artinya ini? Selain itu, kekuatan jiwa Tangya jelas berisi aura seorang Mas Roh Jahat. Nana sangat pucat saat ini. Hanya ada 3 kata yang terlintas dalam pikirannya saat ini. Kultus Roh Suci. Itu adalah kultus Roh Suci. Sisa Sekte Tang juga muncul di samping BB. Wang Dong'er menekankan kedua tangannya ke bahu BB dan menuangkan kekuatan cahayanya yang murni. Seiring dengan kekuatan jiwa Susansi, aura biru gelap dikeluarkan dari tubuhnya. Ekspresi BB sangat pucat dan ada darah segar yang mengalir dari hidungnya. Serangan Tangya tidak hanya melukai tubuhnya, itu juga menghancurkan hatinya. Dia tidak berharap Tangya memberinya hadiah yang begitu besar. Setelah 5 tahun tanpa melihatnya, Zhang Peng mengenakan tatapan dingin saat dia melihat ke arah semua orang dari Sekte Tang. Dia tertegun ketika melihat Yu Hao di kursi roda. Dia menyipitkan matanya dan tampak termenung. Tangya bertindak seperti dia tidak melihat mereka semua. Setelah memukul BB, dia berbalik dan pergi. Beberapa pria berbaju hitam mengikutinya. Bahkan Zhang Peng melakukan hal yang sama. BB berjuang tetapi dia tidak bisa bangun. Ada juga darah di mulutnya. Suaranya serak ketika dia berkata, "Xiaoya." Tangya tidak berhenti. Dia cepat-cepat pergi seolah-olah dia tidak melihat apapun. Namun ada sedikit getaran emosi di matanya. Yu Hao tiba di samping BB dengan kursi rodanya. Dengan bantuan Cicuo Chen, dia meraih pergelangan tangan BB dan dengan lembut berkata, "Senior tertua, tenanglah." Tatapannya lembut dan gelombang kecil kekuatan spiritual melanda kepala BB. Yu Hao menggunakan aura lembut dari spiritual untuk menenangkan kekacauan pada BB. Wang Dong'er terus menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam tubuh BB dan membantunya mengeluarkan kekuatan jiwa Tangya dari tubuhnya. Namun, itu tidak terlalu berpengaruh. Kekuatan jiwa Tangya terlalu mendominasi dan terus menimbulkan kerusuhan di tubuh BB. Sedangkan BB tidak dapat mengendalikan kekuatan jiwanya sendiri untuk melawan kekuatan jiwa Tangya. Kekuatan Dong'er saja sepertinya tidak cukup. Air mata mulai mengalir di wajah BB. Dia biasanya sangat tangguh tetapi ketangguhannya dihancurkan setelah dia melihat Tangya lagi. Yu Hao berkata dengan lembut, "Senior tertua, jangan sedih. Ini bukan niat Guru Tangya. Dia bersama sekelompok master jiwa jahat. Jika aku tidak salah, dia pasti telah diculik oleh master roh jahat. Apakah kamu ingat kultus roh suci yang aku sebutkan sebelumnya? Itu pasti mereka. Dia berada di bawah kendali mereka. Senior tertua, kamu adalah pilar kami. Kamu harus tetap kuat. Hanya dengan cara inilah kita bisa memikirkan cara untuk menyelamatkan Guru Xiaoya dari setan-setan itu." Setelah mendengar kata-kata Yu Hao, dia sedikit linglung saat dia melihat Yu Hao.
Yu Hao menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh kepada Bebe. Jika Guru Shoya berpikiran jernih, dia tidak akan melakukan ini padamu. Kakak tertua, kamu bingung karena kamu terlalu khawatir. Tidak peduli apa itu, kita telah melihat Guru Shoya. Lebih baik daripada tidak tahu di mana dia berada. Jangan khawatir, kita akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Bebe Linglung sebagai senior tertua dari sekte dan salah satu talenta muda paling menonjol dari Akademi Shrek, ia berhasil mendapatkan kembali fokusnya dengan bantuan Yu Hao. Setelah sesaat kehilangan kendali, dia menutup matanya dan sinar biru dilepaskan dari tubuhnya. Sisik halus juga mulai muncul di kulitnya. Sisi kuat Blue Line Internal Dragon terungkap. Dia mengusir kekuatan jiwa yang kejam dengan bantuan Wang Dong-er. Ruangan juga turun ke kekacauan dari apa yang terjadi. Segera para master jiwa dari Kekaisaran Ryu memasuki ruangan untuk menjaga ketertiban dan menginterogasi Sekte Tang. Susan Sim mewakili Sekte Tang dan menjawab pertanyaan mereka. Dia hanya mengatakan bahwa ada kesalahpahaman yang menyebabkan konflik. Apakah itu karena Tang Ya atau Bebe? Dia tidak ingin memperburuk masalah ini. Mereka melakukan pengukuran tubuh mereka setelah itu. Meskipun Bebe menjalani pengukuran, luka-lukanya masihlah sangat buruk. Setelah selesai mengukur, Susan Si membawanya ke kamarnya untuk beristirahat. Sisanya juga melalui pengukuran dengan lancar. Bagaimanapun, itu hanya untuk memverifikasi umur mereka, untuk menjaga rahasia kemampuan tim yang bersaing. Tidak ada pengukuran untuk menguji kekuatan jiwa dan kultivasi. Itu berbeda dengan tes yang dilalui oleh Yu Hao ketika dia pertama kali memasuki Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Yu Hao adalah orang terakhir yang melakukan pengukuran. Ketika dia melakukan itu, ekspresi semua orang berubah aneh, termasuk mereka yang berasal dari Kekaisaran Ryu. Apakah pria cacat ini juga ikut bersaing? Apakah ada kesalahan? Staf yang bertanggung jawab atas skala pengukuran bertanya pada Wang Dong-er. Wang Dong-er mengangkat alisnya. Dia tidak tahan ketika orang lain memandang rendah Yu Hao. Namun Yu Hao menyela sesaat sebelum dia berkobar. Seharusnya tidak ada aturan yang membatasi orang cacat untuk berkompetisi. Bukankah begitu? Tidak ada, hanya saja ada kuota terbatas. Staf itu menjawab tanpa sadar. Yu Hao berkata, hanya ada 8 anggota dari sekte kami dan hanya 1 anggota regu persiapan. Tidak ada yang melebihi batas. Anggap saja aku di sini untuk memenuhi angka. Karena mereka tidak melanggar aturan, staf tidak menghentikannya. Dia mengaktifkan skala pengukuran dan membantu Yu Hao dengan tes. Cahaya biru suram naik dari skala dan memindai betis Yu Hao. Itu menggunakan usia tulangnya untuk menghitung usia sebenarnya. Itu adalah salah satu metode yang paling efisien, namun dia segera terpana. Itu karena tidak ada respon dari skala. Tidak ada umpan balik setelah pemindaian. Apa yang sedang terjadi? Setelah begitu banyak tes, ini adalah pertama kalinya sesuatu seperti ini terjadi. Outputnya meningkat dan cahaya biru menjadi lebih kuat. Kaki Yu Hao dipindai sekali lagi. Yu Hao sedikit kesal ketika dia berkata, saudaraku, aku cacat, kakiku berbeda. Kamu harus memindai tangan kananku. Tangan kananku adalah satu-satunya anggota tubuhku yang baik-baik saja. Saat Yu Hao berbicara, dia membungkukkan tubuhnya ke depan dan mengeluarkan tangan kanannya. Benar, skala pengukuran merespon ini jelas menunjukkan bahwa usia tulang Yu Hao adalah 17 tahun. Yu Hao menyelesaikan pengukuran saat staf menyaksikan dengan tatapan aneh di mata mereka. Wang Dong-er mengangkatnya kembali ke kursi roda sebelum mendorongnya ke pintu keluar. Saat mereka pergi, ada keributan besar di ruangan ini. Dari sekte apa dia berasal? Mengapa sekte mengirim orang cacat? Aku pikir itu disebut sekte Tang. Sekte macam apa itu? Sekte Tang ini, apakah ada yang pernah mendengarnya sebelumnya? Tidak, itu pasti sekte kecil. Kalau tidak, itu tidak akan begitu menyedihkan. Dia benar-benar menyedihkan. Lumpuh kaki dan lengan kirinya, meskipun usianya baru 17 tahun. Karena ini, kita harus menghormati keberaniannya karena memilih untuk bersaing di turnamen ini. Hei, bisakah dia benar-benar bersaing dalam kondisi itu? Apakah dia akan duduk di kursi roda untuk bersaing? Semua jenis diskusi sedang berlangsung saat ini. Wang Dong-er mengepalkan bibirnya erat-erat saat dia mendorong kursi roda Yu Hao.
Meskipun Yu Hao tidak bisa melihat ke belakangnya, dia bisa merasakan kekacauan emosional Wang Dong'er. Dia dengan lembut mengetuk tangannya dan tersenyum. Tidakkah menurutmu ini menarik? Jika aku akhirnya menjadi juara, bukankah mata mereka akan putus? Wang Dong'er memegang tangannya dengan erat. Yu Hao menghela nafas saat dia merasakan tangan dingin wanita itu. Dong'er, apakah kamu ingin aku bahagia? Bahagia dan selalu tersenyum di wajahku? Wang Dong'er tertegun sejenak. Dia menjawab, tentu saja. Yu Hao menjawab, kalau begitu, kamu pasti senang sehingga aku bisa merasakan senyummu setiap menit dan detik. Kamu harus tersenyum di hadapan segalanya. Sosok Wang Dong'er bergidik sedikit dan wajahnya memerah. Suaranya sedikit bergetar. Yu Hao mengetuk tangannya lagi. Ayo pergi. Kita harus kembali ke kamar untuk beristirahat juga. Aku bertanya-tanya bagaimana senior tertua. Guru Xiaoya akhirnya muncul, yang merupakan hal baik. Kita juga harus dengan cepat mendiskusikan bagaimana kita harus menangani masalah ini. Baiklah. Wang Dong'er menenangkan dirinya dan mendorong Yu Hao keluar dari ruang pengukuran. Menurut peraturan yang dibuat oleh Komite Turnamen Kekaisaran Liu, sekte dan akademi yang bersaing dipisahkan. Sebagai contoh, tim akademis Drake menempati peringkat teratas dan tetap berada di kamar terbaik dan menerima perlakuan terbaik. Ini juga sama untuk semua sekte. Semakin sekte memiliki reputasi yang baik, semakin baik perlakuan yang mereka terima. Adapun sekte Tang, mereka yang bertanggung jawab atas pendaftaran tidak tahu bahwa mereka adalah anggota tim yang memenangkan turnamen terakhir kali. Mereka hanya tahu bahwa sekte Tang tidak memiliki reputasi dan anggota mereka diberikan kamar yang paling biasa. Sekte Tang berada di bagian bawah hierarki. BB sedang berbaring di tempat tidur. Wajahnya pucat, tapi dia jernih. Terlebih lagi, sepertinya dia telah mendapatkan kembali ketenangannya. Wang Dong'er mendorong Yu Hao masuk. Sisanya tampak sangat serius ketika mereka mengelilingi BB. Wang Dong'er mendorong Yu Hao ke depan tempat tidur. Senior tertua, apakah kamu merasa lebih baik? Yu Hao bertanya dengan prihatin dan mengulurkan tangan kanannya untuk mengambil denyut nadi BB. Cedera BB cukup serius. Kekuatan jiwa Tang Ya telah mengguncang organ internalnya. Meskipun organ-organnya dikembalikan ke posisi semula ketika mereka melakukan perawatan darurat padanya, energi vital masih sangat terpengaruh. Tapi BB memiliki fondasi yang kuat dan dengan demikian dia tidak sakit parah. Meski begitu, dia harus berbaring tempat tidur selama 8 hingga 10 hari. Namun, turnamen tidak akan menunggunya pulih. Dalam 3 hari lagi, turnamen akan dimulai. Bahkan sebelum dimulai, Yu Hao sudah lumpuh dan BB sudah terluka parah. Seluruh tim dalam kondisi yang buruk sekarang. Jika Yu Hao adalah jiwa dan otak dari tim ini, BB adalah tulang punggungnya. Sekarang tak satu pun dari mereka berada dalam kondisi terbaik mereka yang mempengaruhi semua orang. Yu Hao melepaskan tangan BB setelah beberapa saat. Dia menatap teman-temannya yang lain dan tersenyum ketika dia berkata, apa yang terjadi? Semuanya, meskipun kita berada dalam kesulitan sekarang, apakah kita lebih buruk dibandingkan dengan kompetisi besar terakhir? Kakak tertua cukup terluka, tetapi untungnya energi asalnya masih utuh. Apa yang telah terjadi selama kompetisi besar terakhir? Apa kultivasi kita 5 tahun yang lalu? Aku hanya memiliki 2 cincin sedangkan kakak tertua, kakak senior kedua, dan kakak senior ketiga memiliki 4 cincin jiwa. Kita masih berhasil bukan? Apakah kita berada dalam situasi yang lebih baik sekarang? Atau apakah kita berada dalam situasi yang lebih baik saat itu? Kita harus kembali dengan kemenangan besar. Menurut proses kompetisi, kita hanya perlu memenangkan 5 putaran berturut-turut sampai cedera senior BB pulih. Kita hanya perlu memenangkan 2 lagi sebelum dia dapat kembali ke kondisi terbaik. Semua orang tampak sedikit lebih baik setelah mereka mendengar kata-kata Yu Hao. BB sedang berbaring di tempat tidur sambil menghela nafas dan berkata, maaf semuanya, ini salahku karena terlalu ceroboh. Aku tidak layak menjadi kakak tertua kalian. Mulai sekarang, Yu Hao akan mengambil alih komando dan dialah yang akan mengatur strategi dan taktik pertempuran kita. Semua menganggukkan kepalanya dan tidak ada yang keberatan dengan peraturan ini sama sekali. Yu Hao
sangat dihormati dalam sekte Tang karena semua orang telah melihat apa yang telah dia berikan untuk sekte. BB merendahkan suaranya dan berkata, yang aku khawatirkan adalah kultus roh suci. Mereka adalah organisasi para mas roh jahat, namun mereka dapat datang ke tempat ini seolah-olah itu adalah hak mereka untuk melakukannya. Dan mereka bahkan dapat berpartisipasi dalam kompetisi besar. Apa artinya ini? Pandangan sedih memenuhi wajahnya setelah pernyataan ini dan nafasnya menjadi sedikit pendek dan cepat. Wang Dong buru-buru maju dan melepaskan kekuatan jiwa tipe cahayanya untuk menstabilkan kondisinya. Kondisi BB sedikit stabil dengan bantuan Wang Dong. Dia mengangguk ke arahnya sebagai tanda terima kasih sebelum dia melanjutkan. Ini berarti spekulasi Yu Hao benar. Kekaisaran Diu bersekongkol dengan organisasi para mas roh jahat ini. Aliansi mereka benar-benar terlalu menakutkan. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.